Review telat bahas Samsung Galaxy A17. Apakah HP ini worth it? Cepat aja ya, HP ini tuh worth it. Kalau lu memang suka Samsung, cari Samsung yang punya spek jelas. Bisa dipakai di waktu yang lebih lama. Pakai buat kerja sehari-hari, main game, foto-foto, masih oke. Oke banget ya. Ya kalau lu juga nggak mau lihat HP kompetitor di level yang sama sih. Tapi beneran deh, gua nggak ngada-ngada. HP ini tuh tetap menarik kalau lu beli ya. Bahkan kena marketing sales di store pun gua rasa ya nggak kenapa-kenapa sih. Nggak bakal nyesel juga. So kalau lu mau tahu alasannya, mending ya kita bumper dulu. Kita lihat di sana ya, HP Samsung A17 ini sebenarnya punya style yang masih oke, nggak aneh-aneh, dipakai pun juga nggak kerasa minder gitu. Gue suka style belakangnya yang simple aja, memang seperti model flagshipnya dengan kamera style yang framenya itu sama juga kayak flagshipnya, tapi dikasih bump yang nggak terpisah. Bahkan aksen-aksen kamera bumpnya ini pun menarik juga sih, nggak terasa kaku. Bentuknya juga flat side panel juga, jadi nggak ada sisi yang melengkung tanpa sudut tajam juga. Jadinya secara hand feel masih asik. Paling sih ya, yang bikin gue kurang nyaman itu pada key islandnya ini, karena memang gue jarang pakai HP yang ada timbul posisi power button sama volumenya. Rasanya tuh kayak suka salah pencet mulu, mau pencet tombol power ternyata masih posisi key islandnya. Mungkin harus pakai casing kali ya, biar lebih nyaman. Kalau buat dimensi sekarang juga lebih tipis dari A16 nya, jadi 7,5 mm. Ya belum tipis-tipis amat, tapi masih asik lah buat dipegang. Bobotnya cuma 192 gram plus ada rating IP54 juga, jadi aman lah kalau kena sebor air, asal jangan sampai kecelup aja. Ya secara overall dari HP ini sih punya desain yang simple dan bagus ya menurut gua. Layak lah dimejengin gitu saat kumpul keluarga. Sampai lu lihat bagian depannya ya, desain yang dipunya ketika mindsetnya itu terbatas ya, HP yang harganya udah lebih dari 3,5 juta masih punya bezel dagu segede gaban ya. Plus kamera water drop pula. Aduh, parah ya. Mungkin kalau harganya masih di range 2 jutaan ya wajar ya. Tapi ini udah hampir mendekati 4 juta cuy. Agak gila sih memang. Walaupun ya, gua beli handphone ini plus pakai promonya ya jadi 3,3 juta. Tapi ekstrim banget sih ya. Harga segini masih nggak improve dari stylenya. Tapi lumayan lah. Udah pakai AMOLED memang ya, warnanya oke, hitamnya pekat juga, dan vividnya ya ala Samsung gitu. Bagus memang di ukuran 6,7 inci Full HD Plus, udah nyaman lah buat dipakai. Refresh rate-nya nanggung memang ya, di 90 Hz aja, belum di-upgrade dari yang kemarin, sama brightness-nya pun di 800 nits doang SPM-nya. Jadi ya level AMOLED standar lah, tapi setidaknya untuk pengamanannya ini sudah pakai Gorilla Glass Victus ya, better lah. Ya jadinya gimana ya? Lagi-lagi sebenarnya standar handphone ini udah cukup banget. Tapi ya kalau belum lihat brand-brand lain di harga segini, udah adu kekuatannya itu gila banget. Ada yang jago kamera, ada yang jago performance, ada yang jual desain tipis juga. Ya maaf nih, ini langsung aja ke kesimpulannya gitu, padahal belum. Tapi kita lanjutin lagi ya, review dulu. Tapi ya sebenarnya agak kritik lagi nih, jadi kayak maaf banget nih, soalnya kita mau bahas speaker yang lagi-lagi masih mono speaker. Sebenarnya nggak apa-apa, suaranya masih enak, tapi ya buat di harga segini sayang banget gitu. Ini nih lagi-lagi jadi pencetus brand-brand lain tuh biar nggak usah upgrade dulu gitu. Untungnya ya konektivitas sih udah lengkap sih, udah support 5G, jadi buat browsing, streaming, atau download aplikasi kerasa lebih kenceng lah kalau sinyal mendukung. Bluetooth-nya juga versi terbaru, jadi pairing ke TWS atau smartwatch lancar tanpa delay. NFC-nya juga tersedia, lumayan banget buat top up atau sekedar tap e-money. Ya colokan chargernya pun juga jelas udah USB-C, jadi nggak ada cerita micro USB lah. Terus slot SIM-nya juga pakai model nano SIM hybrid ya. Penyembah SD card pasti bakal senang banget sama HP ini. Nah sekarang bahas speknya Galaxy A17 yang pakai Exynos 1330. Yang sebenarnya ini agak bingungin nih, mending yang kemarin di 6300 atau ini aja Exynos. Tapi sebenarnya ketika gue cek isiannya ya agak mirip sih memang. Tapi Exynos ini lebih baru karena pakai Cortex A78 dan fabrikasinya di 5 nanometer. Tipe RAM-nya lebih kencang, sisanya sih ya sebenarnya ya udah aja. Secara performance overall itu di level yang sama, tapi fiturnya yang di-upgrade. Yang prosesornya di fabrikasi 5 nanometer ini jadi simpelnya kayak gini ya. Makin kecil fabrikasi itu makin efisien lah konsumsi dayanya. Tapi tetap bisa ngasih performance tinggi. Buat perbandingannya gampang aja. Ini tuh mirip-mirip sama Snapdragon 6S Gen 3. Jadi ya nggak terlalu jauh lah kelas secara performance-nya. Lalu juga nih HP ini udah gunain One UI 7 basis Android 15 juga. Ya secara penggunaan udah standar Samsung lah. Lancar, apalagi kombinasi 825GB RAM storage-nya. Jadi udah cukup banget. Dan juga untuk fitur-fitur AI-nya pun juga lumayan buat level segini. Ada Circle to Search, ada Gemini Live. Ya udah standar handphone entry level lah.
Nah lanjut ke performance realnya deh. Ini hasil benchmark yang kita dapat ya. Antutu 460 ribuan, Geekbench-nya yang single 989 dan multinya di 2100-an. 3D Mark slingshotnya dapat 3500-an dan wildlife-nya di 1300-an poin. Nah langsung untuk ke gamenya, di game pertama itu Mobile Legends di settingan ultra super. Ini 30 menit main, baterai berkurang 8% dan average FPS yang kita dapat di 80. Kalau suhunya tertingginya yaitu di 35 derajat Celcius. Ini gue main total 2 game ya, yang di rank ya kurang lebih secara experience sih oke-oke aja lah. Gue main masih bisa enjoy lah. Pas in game match pertama ya berasa masih smooth, tapi pas udah masuk ke match kedua FPS-nya udah mulai rada naik turun. Awalnya gue nggak terlalu nyadar ya, cuma emang terkadang ada momen dimana pas gue monitor FPS-nya itu kadang bisa turun nyentuh di bawah 60 FPS. Mungkin itu imbas suhunya yang makin panas aja kali. Tapi ya udahlah, it's okay. Lagi pula secara gameplay jujur aja gue masih enjoy lah buat main MLBB di handphone ini. Lalu ke game kedua itu game PUBG Mobile di settingan smooth high. Ini bermain sampai 30 menit, baterai berkurang 6% dan dapat rata-ratanya di 29 fps. Kalau untuk suhunya ini suhu depannya bisa mencapai di 36 derajat Celcius aja. Jujur gua agak kesel sih di sini soalnya settingan frame rate di Galaxy A17 ini ya mentoknya cuma bisa di high aja alias 30 fps doang. Padahal gue ekspektasi minimal bisa lah Samsung itu ngasih opsi ekstrim 60 fps biar lebih enak mainnya. Untungnya kalau soal gameplay sih nggak ada masalah, FPS-nya lurus aja tanpa drop yang ganggu dan konsumsi dayanya pun juga lumayan irit dibanding pas main ML tadi. Tapi ya tetap aja sih ya cuma 30 fps buat main game PUBG ya kurang greget gitu. Mana audionya mono pula. Semoga aja sih depannya tuh Samsung bisa kasih opsi FPS lebih tinggi biar pengalaman mainnya tuh lebih mantep lah. Lanjut ke game ketiga nih, Garena Delta Force ya. Settingannya smooth ultimate, lu main selama 30 menit, baterai berkurang 8% dan dapat rata-ratanya di 46 fps. Untuk suhunya bisa menyentuh di 36 derajat Celcius dan untuk game ini settingan yang di Garena Delta Force ini jelas lebih mending ketimbang PUBG tadi. Karena udah bisa unlock ke ultimate alias 60 fps, cuma ada keanehan juga nih. Soalnya dengan setting kayak begini harusnya itu bisa mentok stabil di 60 fps. Tapi di Galaxy A17 ini fps-nya malah nyangkut di kisaran 50-an aja. Tapi ya ini bukan hal baru juga karena di beberapa handphone yang pernah kita review ya juga kejadian serupa. Untungnya kalau di gameplay gue ini nggak ada masalah sama sekali, rasanya udah nyaman banget dan bisa dibilang best experience lah untuk main Delta Force di HP ini. Nah game terakhir nih, Genshin Impact ya. Settingan lowest ultimate itu bermain selama 30 menit, baterai berkurang 9% dan rata-ratanya dapat di 29 fps. Kalau suhunya di depannya itu 38 derajat Celcius aja. Nah masuk nih ke Genshin Impact. Di sini kelihatan jelas kalau Exynos 1330 emang agak ngos-ngosan. Settingnya udah gue turunin ke lowest tapi fps rata-ratanya masih di angka 29 aja. Alias belum bisa kasih experience yang lebih mulus. Jujur gue berharap bisa dapat di stabil 40-an minimalnya, tapi ya ternyata belum bisa keangkat juga. Cuma ya buat yang pengen main game Genshin Impact dengan smooth banget di handphone ini kayaknya ya memang harus menerima kenyataan dulu. Ya harapannya sih ya Samsung kedepannya bisa lebih optimisasi lagi lah performanya di game-game berat kayak begini. Bisa nggak kalah saing sama brand lain di range harga yang sama gitu. Ya sebenarnya sih buat casualan ini enak lah. Cuma sayangnya memang masih ada beberapa setting game yang di lock kayak nanggung banget gitu. Harus ada spesial kerjasama dulu biar bisa locknya itu kebuka atau minimal handphonenya ditargetin buat main game dulu gitu. Cuman ya udahlah, kita sekarang bahas baterainya yang punya kapasitas di standar 5000-an dengan pencasan di 25 watt. Not bad memang, dipakai seharian aman, tapi ya 25 watt ya masih cukup juga loh sebenarnya. Lalu juga untuk utilitas standaran aja, komplit lah buat level segini, ada gyronya juga, jadi bukan masalah. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke bagian kameranya yang punya setup 3 kamera, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide dan 1 kamera gimmick. Lalu untuk kamera depannya itu 13 megapiksel punya. Secara hasil jepret standar sih udah oke lah. Kemarin kita lagi ambil di kondisi mendung, jadi foto-foto yang butuh detail bagus sih ya kurang bisa diambil sama HP ini. Kayak rerumputan aja, kayak objek kurang jelas gitu, kayak lebih kepecah-pecah. Terus saturasinya juga masih tergolong aman, memang masih buat jepret-jepret langsung itu udah pasti bakalan jadi. Tapi nih ya ketika lu main ke ultrawide-nya warnanya itu jadi lebih vivid lagi, lebih saturated tapi nggak di konteks yang lebay, masih aman lah, malah lebih bagus menurut gua. Cuma ya karena 8 megapiksel aja ya detailnya otomatis lebih kurang dibanding main kameranya. Yang menariknya lagi untuk videonya sebenarnya itu ya memang masih ketahan cuma di Full HD. Tapi lu rekam pakai handphone ini masih fleksibel. Lu masih bisa pindah-pindah lensa langsung saat rekam, bahkan kamera belakangnya bisa putar kamera depan. Ini menarik nih. Masih ada AIS juga bikin gambarnya lebih smooth. Ini sih bisa buat bikin laporan ya masih sangat-sangat asik lah menurut gua. Oke, ini jadi video Full HD-nya dari Samsung A17 ya.
Ini cuman Full HD aja, nggak sampai 4K, nggak sampai 2K ya, cuman Full HD. Cuman dari segi preview ini sih udah cukup oke. Warnanya oke di siang sore kayak gini ya. Ya terangnya aman, bulan juga aman, dan gue suka di sini dia itu bisa pindah lensa. Nah kayak gini. Dan kalau lu kamera belakang ini udah pindah lensa ke depan belakang, lu bisa ganti lensa ultra wide juga ya, walaupun transisinya jelek ya. Nah itulah, ada suara mobil diesel. Oh ya, pindahannya agak-agak patah-patah, tapi oke okay lah. Lu pakai kayak begini, gue jalan kaki ini enak ya. Gue sekalian sambil mau lari juga, sambil ngetes-tes. Nice. Kalau buat vlog, flash-nya bagus ya. Menurut kalian gimana? So gimana menurut kalian sama HP yang satu ini? Jujur kita bahas kekurangannya dulu aja deh ya, atau yang perlu diprihatinin gitu. Ngeperhatiin ya. Simpelnya HP ini masih banyak kekurangannya. Kalau lu coba bandingin sama HP lain, mau geng Xiaomi, Vivo, Oppo, bahkan Transsion pun di harga segini mereka ada jargonnya di harganya. Bahkan kalau nggak bagus Samsung kayak chipset ataupun kamera, minimal durability biasanya udah di level IP68. Jadi tanpa harus gua detailin satu persatu ya, kayak Samsung A17 ini sebenarnya kurang sih. Tapi kalau lo memang cari handphone yang simpel buat dipakai, udah familiar dari lu gunain handphone sejak dulu kala, HP ini masih masuk ke dalam list handphone yang masih oke. Performance standar, main game bisa, ada ultrawide juga, utilitas seperti NFC ada, bahkan udah pakai jaringan 5G pula. Yang nggak jelek amat sebenarnya handphone ini, ditambah Samsung gitu. Kayak kita nggak diharuskan expect yang lebih aja sih, tapi ya udah cukup gitu. Malah yang sebenarnya gua gatelin itu bukan HP ini, yaitu versi 4G-nya. Di 3 juta masih pakai G99. Kayak lu lupa kemarin ada A07 yang pakai G99. Di A17 4G itu kayak versi paling tingginya A07 aja. Chipsetnya sama, tapi fiturnya cuma lebih lengkap. Ya gimana ya? Ya gue suka sih sama handphone ini. Mungkin gue akan kasih ini ke orang tua ya, mungkin ya. Yang gue rasa lebih cocok lah buat gunain handphone ini. Tidak neko-neko, bukan kaum mendang-mending, tapi kalau dipakai buat sehari-hari, buka WA, sosmed, jalan-jalan keluarga, nongkrong bareng teman-teman arisannya, tetap bisa. Dipakai buat navigasi di jalan, top up e-money bisa juga. Ya udahlah, bukan masalah. Dan sebenarnya Samsung itu bukan pelit teknologi, cuma ya brand Cinanya aja suka jual murah handphonenya, jadi kerasa Samsung itu mahal. Padahal mah ya relatif lah ya. Oke, mungkin itu aja lah video gue saat membahas si Samsung A17 5G ini. Silakan aja semuanya kita diskusin di bawah, apakah handphone ini bagus menurut kita atau bagus menurut orang lain ya. Semuanya drop comment below ya. Tapi kalau kalian mau beli langsung aja di bawah sini ada YouTube Shopping atau di deskripsi udah kita kasih linknya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ya, dan Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan juga follow channel unboxing kita di Kong Nggak Dinyantai. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.